Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah ciri-ciri kepribadian introvert. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman yang kadang masih bingung, ini saya ini introvert atau extrovert gitu. Atau mungkin ada juga yang berpendapat bahwa sibuk misalnya ingin mengubah dari kepribadian introvert ke extrovert. Jadi ada kesan bahwa kalau extrovert tidak ada yang sibuk, gimana caranya ya mau mengubah dari X ke in gitu ya. Tapi kebanyakan dalam pertanyaan, dalam diskusi adalah bisa nggak sih introvert berubah menjadi extrovert gitu. Nah, kesan ini menunjukkan bahwa introvert itu ada sesuatu yang salah di dalam kepribadiannya, padahal tidak demikian. Nah, mari kita pelajari apa sebetulnya yang dimaksud dengan kepribadian introvert ya. Nah, kepribadian ini cenderung memfokuskan diri di dalam kehidupan sehari-harinya itu dengan pikiran, perasaan, bekerja dengan mood. Misalnya kalau nggak mood misalnya sulit untuk melakukan sesuatu. Jadi segala sesuatunya itu bersumber dari internal gitu ya. Nah, lalu ada pertanyaan, apakah ini bisa berubah menjadi extrovert? Ya bisa, tergantung kepada bisa kadang dipengaruhi oleh lingkungan atau keinginan sendiri, atau secara tidak langsung, secara tidak sengaja karena berteman dengan teman-teman yang ekstrovert, lambat laun ada bagian-bagian yang berubah gitu ya. Nah, di dalam motivasinya, di dalam kehidupan sehari-hari, apa itu pelajar, misalnya mahasiswa ataupun karyawan, bagi introvert itu motivasinya adalah intrinsik ya. Nah, baik teman-teman sekalian, sesungguhnya di dalam kepribadian seseorang rasanya tidak mungkin bahwa 100% orang itu adalah introvert atau 100% extrovert. Tapi itu adalah suatu kecenderungan. Jadi kecenderungannya kalau ciri-cirinya banyak intro berarti dia introvert. Kalau ciri-cirinya lebih banyak kepada extrovert berarti dia extrovert. Tetapi itu adalah kecenderungan, bukan 100% ada di intro dan 100% ada di extro. Nah, baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa ciri-ciri kepribadian introvert ya. Yang pertama itu adalah senang menyendiri ya. Jadi berlama-lama menghabiskan waktu sendiri. Jadi ya kegiatannya macam-macam tapi lebih senang menyendiri. Itu salah satunya. Kemudian yang keduanya, temannya tidak banyak ya, tetapi betul-betul yang dipilih yang cocok gitu, yang cocok sama dia. Tidak seperti yang extrovert ya, pokoknya banyaklah berteman, seleksinya tidak terlalu ketat. Tapi yang introvert itu tidak banyak temannya, tetapi sudah diseleksi yang memang betul-betul yang cocok gitu sama dia gitu. Jadi itulah ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau sudah berkumpul dengan banyak orang itu mudah stres ya. Jadi kalau sudah misalnya ada beban berat kalau udah kumpul dengan banyak orang, kan mau tidak mau pada satu situasi mungkin adalah yang menyebabkan introvert ini berkumpul dengan banyak orang. Nah, lelahnya itu bukan lelah fisik tetapi lelah psikis. Lelah psikis yang menyebabkan sepertinya kelelahan fisik. Sebetulnya mungkin selama berada di dalam kumpulan yang heterogen dia tidak nyaman gitu. Jadi setelah berkumpul itu sepertinya jadi lelah gitu. Misalnya mungkin dalam pesta pernikahan misalnya, ataupun acara-acara reuni misalnya, atau acara-acara yang heterogen ya, teman-teman heterogen, bukan cuma teman yang dia tadi cocok, tapi heterogen ini biasanya jadi lelah setelah berkumpul. Kemudian yang keempat itu suka berimajinasi ya, berkhayal, sehingga pribadi introvert ini punya banyak ide, banyak gagasan. Itu positifnya ya, jadi tidak melulu negatif, jadi sering berkhayal. Apakah yang ekstro? Tidak ya,
ya juga, tetapi ini adalah lebih banyak ya. Kemudian kurang pandai berbicara lisan, tetapi secara tertulis biasanya orang-orang introvert itu pandai mengemukakan gagasan secara tertulis. Jadi mungkin public speakingnya itu rendah ya karena takut berbicara misalnya, tapi kalau menulis bagus ya. Kemudian kalau ciri yang keenam pada kepribadian introvert ini biasanya dalam melakukan sesuatu itu dipikirnya lama gitu. Dipikir dulu sebabnya, kemudian kelebihan dan kelemahannya kalau memutuskan ini, apa dampaknya, itu dipikir betul-betul di dalam proses mengambil keputusan. Jadi sebelum bertindak, beda dengan orang-orang yang ekstrovert. Sebentar aja misalnya dia cepat mengambil keputusan, tapi kemudian salah misalnya, ya nggak apa-apalah, bikin lagi keputusan baru, bisa seperti itu. Tapi pada introvert tidak begitu. Jadi kalau ada dimintai pendapat, dimintai suatu keputusan, pribadi yang introvert dia akan berpikir dulu keputusan yang mana yang tepat. Dan tentu saja ini membutuhkan waktu yang lama. Nanti kalau ketemu sama yang ekstrovert, lama amat sih misalnya mikirnya gitu. Padahal memang itu dia betul-betul selektif. Kalau saya mengambil keputusan, saya harus mengambil keputusan yang tepat. Dia tidak mau salah gitu ya. Jadi yang ketujuh sekarang, itu lebih senang bekerja sendiri daripada berkelompok. Nah jadi kalau teman-teman pelajar mahasiswa di dalam satu kelompok itu ada yang ekstro, ada yang intro, itu nggak usah terlalu jadi beban. Bagi aja tugas. Mungkin yang introvert ini bisa diberi tugas yang dia bisa melakukannya sendiri. Misalnya mencari literatur, ya kan, kemudian mengetik misalnya, dan lain-lain yang dia bisa melakukannya dengan baik. Nah yang ekstro itu bagian yang mungkin nanti menjelaskan kalau memang itu ada diskusi kelompok, ada seminar kelas. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan sesuai dengan potensi masing-masing. Jadi nggak usah jadi masalah. Yang kedelapan, nah yang kedelapan ini teman-teman yang kepribadiannya introvert itu nggak senang basa-basi gitu. Ya jadi kalau ada sesuatu yang ditanya, gimana pendapatmu? Setuju atau tidak setuju? Yang introvert itu nggak basa-basi. Langsung aja kalau dia setuju, dia bilang setuju, kalau enggak ya enggak. Berbeda dengan yang lain kepribadiannya, misalnya gimana ya, pada dasarnya sih saya setuju, tapi karena ini saya jadi tidak setuju. Nah itu kan ada pendahuluan, ada basa-basinya lah ya gitu ya. Tapi introvert pada umumnya, saya bilang pada umumnya tidak pandai berbasa-basi ya. Jadi kalau memang mau ikut nggak, ya mau, enggak gitu ya. Kalau misalnya setuju atau tidak gitu ya, setuju ya setuju, kalau enggak ya enggak gitu. Kemudian suka atau tidak suka gitu juga, semua disampaikan secara asertif ya. Yang kesembilan, pribadi yang introvert jika menerima informasi itu tidak langsung menerimanya, tapi biasanya akan disaring dengan ketat. Itu kata siapa misalnya, kenapa saya harus melakukan ini, kenapa saya harus melakukan itu informasi dari mana dan sebagainya. Jadi itu disaring betul, dan memang harusnya seperti itu ya kalau kita mendapatkan informasi. Jadi pada umumnya pribadi introvert ini demikian, kalau mendapatkan informasi tidak mudah menerima, tapi dia akan teliti dulu informasi sumbernya dari mana. Kemudian kalau diminta melakukan sesuatu, kenapa saya harus melakukan itu, apa sebabnya saya harus melakukan itu, dan sebagainya. Nah itu adalah ciri yang ke-9. Yang ke-10, pribadi yang introvert itu pandai menyimpan rahasia, jadi kuat. Kan ada orang-orang yang tidak bisa dimintai pendapat, kemudian temannya curhat, nggak kuat cerita sama yang lain lagi. Nah pada pribadi introvert, dia bisa menyimpan rahasia gitu. Nah jadi cocok nih pekerjaannya kalau misalnya bagian-bagian sebagai sekretaris pribadi, sebagai konselor, sebagai psikiater ya.
dan sebagai apalah guru misalnya dan sebagainya, itu adalah bisa menyimpan rahasia kliennya gitu dengan baik. Nah, kalau kamu punya teman introvert, ya beruntung kalau kamu misalnya mau curhat sama dia, dia bisa menyimpan curhatanmu dengan aman lah gitu ya. Kemudian yang ke-11 itu sangat memiliki disiplin yang tinggi. Jadi apakah dalam hal penggunaan waktu ya, itu apapun janji dan sebagainya, biasanya pribadi yang introvert itu cenderung tepat waktu kalau punya janji, kemudian punya target, dia disiplin, apa yang ingin dicapai dan sebagainya, biasanya konsisten ya, lalu teguh pendirian. Jadi ini adalah ciri dari introvert yang ke-11. Yang ke-12, pada pribadi yang introvert, kalau melihat sesuatu itu dari gestalt ya, kalau dalam psikologi itu dari menyeluruh kemudian ke detail gitu. Kalau extrovert itu kalau lihat sesuatu menyeluruh aja gitu, ih cantik, ih ganteng misalnya, udah aja secara keseluruhan. Tapi teman-teman yang introvert, dia akan melihat ke detail-detailnya ya, apakah itu benda, orang, sifat atau apapun yang dia lihat, dari keseluruhan langsung dia lihat ke detail ya. Jadi itulah cirinya. Yang ke-13 ini adalah dia mampu memimpin diri sendiri ya. Kan ada orang-orang yang jangankan memimpin orang lain, memimpin diri sendiri aja nggak bisa. Tetapi teman-teman yang introvert, dia mampu memimpin diri sendiri ya. Biasanya ciri-ciri kepemimpinan ada melekat pada tipe yang introvert ini. Tetapi kalau dia dijadikan pemimpin untuk memimpin kelompok kecil, kelompok besar gitu, dia tidak mau. Dia lebih senang menjadi pengikut. Sebetulnya dia punya potensi untuk memimpin. Nah, ini kalau ada seperti ini, ya mudahlah, gampang, tinggal diberi latihan sedikit saja dia sudah bisa muncul sebagai pemimpin ya. Jadi itu kelebihannya. Kemudian tinggal ditambah aja kemampuan public speakingnya ya, mengemukakan pendapatnya, jadilah dia pemimpin ya. Kemudian yang ke-14, orang-orang yang introvert itu tidak suka berada di wilayah konflik ya. Jadi nggak mau dia sibuk dengan konflik itu. Kalau memang ada sesuatu ya diambillah, dia lebih cinta damai. Mungkin nanti teman-teman ada yang dengar, lah Bu, emang semua juga orang nggak mau berada dalam wilayah konflik ya, antara teman dan ataupun apa-apa saja, misalnya apakah dengan diri sendiri dan sebagainya. Nah, satu saat dalam kehidupan kita akan mendapatkan konflik. Konflik itu artinya gini, kita harus memilih dua hal yang dua-duanya kita sukai, atau kita memilih dua hal dua-duanya yang tidak kita sukai, itu kan konflik. Nah, atau dengan teman dan sebagainya, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, berbedaan pendapat. Nah, orang introvert nggak senang yang begitu, senangnya adalah cinta damai. Jadi carilah sesuatu itu yang damai aja lah, nggak usah repot-repot gitu. Nah, yang ke-15 itu ciri yang ke-15, mampu fokus ya. Jadi daya fokusnya, daya konsentrasinya tinggi. Jadi kita lihat, kaitkan dengan karakteristik tadi yang pertama dan seterusnya, memang orang-orang introvert itu adalah tipe orang yang mampu berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Nah, kalau ini kan cocok untuk orang-orang yang bekerja misalnya, yang membutuhkan fokus, konsentrasi yang tinggi, perhatian yang terus-menerus gitu. Orang-orang yang bekerja di laboratorium misalnya, itu adalah orang-orang yang tipe introvert, itu cocok gitu. Jadi teman-teman sekalian, biasanya karena itulah minat baca yang tinggi ada pada teman-teman yang introvert ya kan, tekun, fokus, sabar ya. Jadi perhatiannya itu kalau kita bandingkan tipenya, perhatian kan ada dua, distributif dan
konsentratif. Nah, pada introvert jenis perhatiannya adalah konsentratif. Itulah teman-teman sekalian 15, saya sampaikan 15, sebetulnya adalah ciri-ciri yang lain tapi saya rangkum 15 itulah yang biasanya ada pada tipe kepribadian introvert. Apakah ada di antara kamu yang memiliki 1 atau 2 atau berapalah dari introvert itu? Kalau memang 1-2 berarti kamu ekstrovert. Tapi 80% dari 15 tadi kamu termasuk dalam introvert. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya dan teman-teman, kemudian ibu guru atau teman-teman mahasiswa, itu kita lihat siswanya itu apakah introvert atau extrovert. Kalau introvert, ajak dia banyak berlatih untuk mengemukakan pendapat supaya selambat laun dia bisa mendapatkan peluang untuk mampu public speakingnya ya, mengemukakan pendapatnya, tidak menjadi pemalu. Nah, konten ini tujuannya adalah untuk saling menyesuaikan diri. Ya, jadi misalnya guru dengan siswa, dosen dengan mahasiswa. Kalau teman-teman yang bimbingan skripsi, kamu termasuk tipe apa? Kalau kamu introvert, dosennya seperti apa? Kalau extrovert, kamu menyesuaikan. Nggak mungkin lah dipaksa kita mengajak dosen menyesuaikan ke kepribadian kita sebagai mahasiswa. Kamu aja yang sibuk memperbaiki diri untuk menyesuaikan diri. Biasanya kalau dosen pembimbingnya introvert itu lebih senang memberikan bimbingan direktif langsung, tidak banyak bicara apa yang salah, apa yang harus diperbaiki. Kalau yang extrovert, dosen pembimbingnya senang menjelaskan apa yang harus kamu perbaiki. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman mahasiswa, pelajar, guru pemula untuk belajar memahami karakteristik siswanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.